Audio Jungle. Audio Jungle. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roli Aprianti, CGP Angkatan 10 Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam kesempatan ini, saya akan melaksanakan praobservasi sebagai bagian dari aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Nah, di sini yang akan menjadi guru sasaran saya yaitu guru SMA Negeri 4 Lahat, Ibu Sri Anissa Rahmayani, SPDGR. Oke, namun sebelum memulai percakapan praobservasi ini, saya sebagai supervisor atau pengamat dan juga nanti akan sebagai coaching dalam pengamatan praktik belajar ibu di kelas. Saya awali dengan menyampaikan beberapa hal terkait dengan lembar ataupun rubrik penilaian observasi saya. Untuk rubrik nanti, saya harapkan ibu sudah memiliki prinsip sebagai seorang coach. Nah, sebagai pendidik bagi muridnya, yaitu salah satunya antara lain kemitraan dalam berkolaborasi aktif dengan siswa, kemudian aktif maupun kreatif dalam memaksimalkan potensi ibu sebagai pendidik. Selain itu juga saya harapkan nanti ibu memiliki kompetensi inti dalam pembelajaran ibu yang bisa diterapkan di kelas. Bagaimana Bu, bisa dipahami? Baiklah Bu, sebelum memulai observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya.
Kita mulai Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Baik Bu, sebelum kita memulai praobservasi hari ini, ada baiknya Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baiklah, terima kasih Ibu Robi. Perkenalkan, nama saya Sri Anissa Rahmayani SPDGR. Saya merupakan salah satu guru yang mengajar di SMA Negeri 4 Lahat. Itu rekan dari Ibu Robi. Baiklah Bu, saya akan memberikan pertanyaan yang pertama ya. Bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu tahu kalau saya akan melaksanakan supervisi terhadap Ibu? Awalnya takut sih Bu ya. Takutnya itu nanti apa yang saya lakukan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Ibu Robi. Mengapa Ibu bisa takut? Kita santai aja. Menurut saya Ibu sudah banyak pengalaman dalam hal mengajar. Walaupun kita seorang guru yang mempunyai banyak pengalaman, kita itu kan harus banyak lagi belajar Bu ya. Apalagi materi-materi tertentu itu terkadang itu sulit untuk dijelaskan. Seperti apa, bagaimana, takutnya nanti tidak sesuai seperti apa yang diharapkan oleh Ibu Roli. Baiklah Bu, menurut saya Ibu tidak usah takut. Kita santai saja dalam melaksanakan kegiatan ini ya. Bolehkah saya mengajukan pertanyaan terlebih dahulu Bu sebelum memulai supervisi akademik nantinya di kelas? Boleh Ibu. Oke, kita mulai ya Bu ya. Pertanyaan pertama, menurut Ibu kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan dalam pembelajaran di kelas nanti? Menurut saya, kompetensi yang akan saya kembangkan nantinya dalam pembelajaran di kelas adalah pembelajaran kreatif dan penerapan KSE bagi siswa di kelas. Dari kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, kompetensi mana yang secara spesifik yang nantinya akan Ibu terapkan dalam pembelajaran di kelas? Pembelajaran KSE melalui kesadaran diri agar fokus belajar di dalam kelas itu menjadi lebih menarik. Menurut Ibu sekarang ya, menurut Ibu indikator ketercapaian atau tujuan pembelajaran apa yang nantinya akan Ibu sampaikan di kelas yang akan kita lakukan observasi nanti? Nantinya saya akan mengajar di kelas 11 Pemitas dan 2 untuk materi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu mengidentifikasi pengertian dari kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Dalam pembelajaran saya itu umumnya itu ya Bu dilakukan di siang hari di jam 7.08, 9.10 yang mana anak-anaknya itu sudah mulai lelah, letih, mengantuk dan ada yang bosan juga. Jadi saya harap tujuan ini dapat tersampaikan dan fokus belajar siswa lebih maksimal melalui penerapan KSE dan pembelajaran yang lebih menarik. Selanjutnya, berdasarkan tujuan tadi, area pengembangan mana yang hendak Ibu capai dalam proses supervisi nanti, baik itu bagi murid maupun bagi Ibu sendiri? Saya ingin anak-anak itu lebih fokus dalam belajar, semangat dalam mengikuti pelajaran, meskipun setelah mengikuti pelajaran-pelajaran sebelumnya yang mengasah otak, tenaga, serta kondisi waktu yang mungkin kurang mendukung ya. Dari area yang hendak dicapai, strategi apa yang akan Ibu lakukan agar tercapai tujuan yang Ibu harapkan tadi? Saya akan mencoba melakukan atau menanyakan kesiapan siswa terlebih dahulu, yang mana nanti pembelajaran itu akan menjadi lebih nyaman, bisa fokus kembali, dan selanjutnya saya akan melakukan ice breaking untuk mencairkan suasana agar tidak bosan dan mungkin mengurangi rasa kantuk siswanya ya Bu ya. Saya juga akan melakukan teknik pembelajaran yang lebih menarik dan bervariasi serta kreatif agar seluruh murid dapat melakukan interaksi positif dalam proses pembelajaran saya. Oke, luar biasa sekali Bu strategi yang hendak Ibu lakukan nantinya. Saya harap Ibu maupun murid ada hubungan timbal balik yang positif ya dalam pembelajaran. Oke Bu, terima kasih atas waktunya untuk kegiatan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ketika kita nanti akan melakukan observasi di kelas. Nantinya ketika Ibu masuk ke kelas, saya akan mengamati Ibu mengajar. Kemudian saya harapkan dapat terlaksana dengan baik prosesnya. Setelah observasi ini nanti kita akan melakukan tahapan pasca observasi di mana nanti saya akan mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran Ibu di kelas. Kemudian nanti saya akan mungkin kita akan sedikit sharing berkenaan dengan tindak lanjut maupun refleksi apa yang Ibu rasakan dan apa perbaikan-perbaikan yang akan Ibu lakukan.
Saya rasa demikian dulu kegiatan praobservasi hari ini, Bu ya. Saya sangat berterima kasih Ibu mau meluangkan waktunya, mau memberikan waktu untuk kegiatan ini sehingga kita bisa berbincang-bincang santai hari ini. Selanjutnya untuk kegiatan CGP selanjutnya yaitu kegiatan aksi nyata modul 2.3 yaitu kegiatan observasi kita masuk ke dalam kelas. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak. Siap. Beri salam. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doa. Untuk memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Untuk absen, ada yang tidak hadir? Berarti kelas ini sehat semuanya ya? Apa kabar semuanya? Masih semangat untuk belajar hari ini? Kok lesu ya? Ada yang ngantuk nah? Tadi habis ini, sebelum ini tadi pelajaran apa? Oh wajar, capek, habis berpikir, ngasah otak, jadi lesu. Lama kan belum? Tapi masih ngantuk, kekenyangan, habis makan siang. Jadi biar lebih semangat lagi belajarnya, sebelum kita mulai belajar, kita stretching dulu. Semuanya berdiri. Jadi stretchingnya cuma tepuk ya. Jadi tepuk di paha, tep, tep. Tapi giliran ketika ditepuk, urutan pertama itu ke pipi. Jadi prok, prok. Lanjut, parel. Lanjut lagi. Dimulai dengan tepukan yang kedua. Ya Dan, siap Dan? Siap, ngerti? Yang salah kena hukuman. Ya, urutannya dari sini ke belakang, putar. Siap? Satu. Tepukan kedua. Pertama sebelum. Oke, 1, 2, 3.
17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama yang masih tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Sudah terisi lagi? Sudah semangat? Oke, kita akan masuk ke materi. Pada pertemuan sebelumnya kita telah memberikan bahwa materi kita pada hari ini adalah kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Tujuan pada pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menjelaskan tentang kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Yang kedua, menjelaskan ide dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Sebelum membahas tentang pengertian kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar, silakan kalian pikirkan dan amati gambar apa yang ada di depan ini. Apa? Limbah kertas. Lalu kira-kira limbah kertas ini sering kalian jumpai di mana? Di sekolah. Selain limbah kertas, di sekolah kita juga banyak limbah plastik. Dari kertas ini, apa yang kalian pikirkan? Apakah hanya sebagai limbah? Bisa didaur ulang. Didaur ulang seperti apa, Pak? Didaur ulang menjadi kembali bisa. Terus, adakah hubungannya dengan materi kita? Ada. Jadi limbah kertas ini tidak hanya akan menjadi sampah atau limbah, tetapi bisa juga didaur ulang kembali menjadi sebuah kerajinan. Pengertian kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Untuk yang pertama itu adalah pengertian kerajinan. Adakah yang tahu pengertian kerajinan itu apa? Atau kerajinan itu kerajinan itu yang Atila datangnya ke pagian itu dinamakan dengan kerajinan. Benar? Itu kerajinan? Jadi kerajinan itu apa? Oke, Dewanti silakan. Produk hasil karya tangan yang memiliki nama estetika atau keindahan. Ya, benar sekali. Terima kasih. Tepuk tangan untuk. Jadi, kerajinan itu adalah kegiatan atau hal yang dihasilkan dari tangan. Jadi barang yang dihasilkan langsung oleh tangan itu sendiri itu disebut kerajinan. Yang kedua ada bahan limbah. Siapa yang tahu pengertian bahan limbah? Angkat tangannya. Ya, Pak Rel. Bahan limbah adalah bahan yang terbuat dari sampah pembuangan. Oh iya, boleh. Mendekati, ada yang lain? Iya, silakan berdiri. Jadi bahan limbah itu adalah bahan yang lepas pakai atau barang bekas yang dapat digunakan kembali untuk membuat kerajinan. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu. Jadi bahan limbah itu adalah bahan sisa aktivitas
ketiga, bangun datar. Apa bangun datar? Marcel, Marcel? Bangun datar. Bangun datar adalah suatu bentuk yang peraturan yang hanya memiliki panjang dan lebar. Betul, tepuk tangan. Jadi bangun datar itu sama pengertiannya dengan dua dimensi ya, yang hanya memiliki dua ukuran, panjang dan lebar, tidak memiliki volume atau ruang. Dari pengertian kerajinan, bahan limbah, bangun datar, jadi dapat kalian simpulkan apa itu pengertian kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Angkat tangannya, saya tunggu dulu. Oke, Tarisa. Kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar itu adalah suatu kerajinan yang diolah mengubah bahan dasar bahan limbah atau yang telah digunakan sebelumnya limbah sisa. Seperti contohnya itu ada kain perca, limbah kertas seperti yang telah Mendas tampilkan tadi, yang berbentuk bangun datar ataupun dua dimensi yang memiliki panjang dan lebar. Bagus. Ini adalah pengertian kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Habis ini kalian akan menyaksikan 3 video kewirausahaan kerajinan dari bahan limbah. Silakan kalian amati dan kalian tonton. Video yang pertama. Menjadi seorang pengusaha sukses tentunya dimimpikan hampir setiap orang. Apalagi kesuksesan tersebut dapat diraih ketika usia yang masih relatif cukup muda. Hingga terkadang seorang rela mengorbankan apapun agar semua itu dapat terwujud. Seperti halnya yang telah dicapai pasangan Sabto dan Fitriani yang tengah mengembangkan usaha daur ulang limbah kertas dengan gudang yang terletak di Desa Ngeplagor, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Meski belum dibilang cukup besar, namun apa yang telah dicapainya mampu menginspirasi anak muda milenial di era yang serba digital saat ini. Dan yang terpenting adalah dia bersama sang istri telah membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar maupun luar daerah. Usaha keluarga yang sudah digelutinya selama kurang lebih 3 tahun ini telah mempekerjakan sekitar 40-50 orang pekerja, baik pria maupun wanita dari segala usia dengan kemampuan masing-masing. Belum lama ini, tim Monitor Desa sempat mewawancarai ibu 3 anak ini di gudang tempat dia bersama sang suami menghabiskan waktu sehari-harinya. Ia menjelaskan tentang banyak hal yang berkaitan dengan usaha pengelolaan limbah kertas miliknya. Kita mengelola limbah kertas, kita pengelolaan kita packing, kami juga aluminium ke pabrik kertas Surabaya. Kita sehari bisa menampung sekitar 30 ton. Kita kirim jadi pakai armada 4 truk yang masing-masing sekitar 7 ton.
butuh respon dari masyarakat untuk mengelola sampah-sampah yang kemudian bernilai. Inilah yang dilakukan oleh Muhammad Baidowi dengan kerajaan sampah botol plastiknya di kawasan Mustika Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Laba bersih Muhammad Baidowi dari bisnis mencacah botol plastik mencapai 3 juta rupiah per hari. Dalam sehari, Baidowi mengolah 2 hingga 3 ton sampah botol plastik menjadi cacahan yang dapat dijual kembali. Baidowi bukanlah pejuang lingkungan atau aktivis yang peduli sampah plastik. Inisiatif bisnis pengolahan sampah plastik bagi Baidowi murni karena alasan ekonomi. Yaitu ekonomi. Ketika masyarakat dilakukan pendekatan ke ekonomi, bahwa Bapak Ibu, anak-anak, kalau sampahnya bukan sekilonya harganya sekian, mereka akan jauh lebih tertarik. 2 dekade menggeluti bisnis sampah plastik, Baidowi merasa pemerintah pernah regulasi. Pemerintah bertugas kepada usaha yang bisnisnya menghasilkan sampah. Justru berlindung di balik usaha-usaha seperti yang saya lakukan ini. Mereka seperti seolah-olah cuci tangan bahwa ada orang yang bisa mendapat keuntungan ekonomi dari sampah kemasan produk lain. Sadar akan limbah plastik yang dihasilkan begitu banyak, salah satu produsen air minum kemasan terbesar di Indonesia membangun recycle business unit atau tempat untuk mengelola sampah plastik daur ulang di Kecamatan Setu, Tangerang Selatan. Video yang ketiga ya. Nggak ada kegiatan yang lain, cuma di rumah aja. Jadi membuat kegiatan dari limbah sampah plastik, dari apa itu bungkus kopi, bungkus sabun, yang lainnya lah yang dari Inco gitu. Jadi sama ibu-ibu di sini dibikinin kerajinan yang berupa kantong, ada tas, ada yang lainnya gitu yang bisa dibikinin kerajinan. Yang kecil 25.000. Sudah tadi menonton 3 video, kalian bisa kan mengamati tadi apa peluangnya, idenya dari mana, apa yang melatar belakangi mereka membangun usaha kewirausahaan dari bahan limbah. Sudah dipahami? Sekarang tugas kalian itu adalah diskusi kelompok. Diskusikanlah ide dan peluang usaha apa, yang usaha kerajinan apa dari bahan limbah apa untuk dibuat menjadi kerajinan, dan apa yang paling menguntungkan, limbah apa yang paling menguntungkan. Oke, silakan bentuk kelompoknya sekarang dan langsung didiskusikan. Dari tugas diskusi ini ada yang ingin ditanyakan?
uang usahanya itu besar nggak? Keuntungannya bakal besar nggak? Setelah kalian diskusikan, sudah dapat hasilnya, nanti per kelompok maju ke depan satu-satu. Oke, jelas?
dari tetangga saya sendiri, misalnya tetangga saya itu adalah seorang penjahit. Terkadang limbah yang dari jahitan mereka itu terlalu banyak hingga membludak di sekitar rumahan kami, sehingga itu terkadang ibu saya atau tetangga-tetangga yang lain itu mengambilnya dan menjahitnya menjadi keset, bisa jadi selimut. Nah, di situ saya berpikir, oh ternyata kain kaca ini juga memiliki daya guna ataupun daya jual yang tinggi. Bukan hanya seperti selimut, itu kan terlalu mahal kalau kita membeli kembali. Sedangkan dari kain kaca itu bisa kita jahit kembali, ataupun dari pakaian-pakaian yang tidak kuat lagi kita pakai ataupun tidak layak lagi kita gunakan. Kalau kalian pikir, saya berpikir kalau jika saya sebenarnya bisa pakaian yang kita tidak kuat itu dikeluarkan, tapi apakah itu bisa diterima oleh orang lain ataukah itu masih layak untuk diberikan? Terkadang ada pakaian yang tidak layak lagi, sehingga bisa kita potong, bisa kita jahit menjadi kerajinan bahan limbah dari kain kaca. Ya itulah penjelasan dari ide usaha yang kami pikirkan tadi. Kami membuka sesi diskusi, silakan jika ada yang ingin ditanya. Ya, silakan dulu. Berdiri dulu. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, seperti yang Bapak tadi, apakah kerajinan dari kain perca itu mendapatkan keuntungan yang lebih? Ya, seperti yang saya telah jelaskan tadi, kain perca dari bahan-bahan yang telah kita gunakan tadi, terkadang kita tidak memiliki modal lebih seperti itu, sehingga modal kita itu hanya benang, tenaga, itu tidak lebih digunakan daripada kita membeli bahan yang baru, sehingga lebih baik kita memilih bahan limbah daripada kain-kain yang masih baru, yang masih tersegel. Misalnya, terkadang bahan kain itu ada yang 1 meternya itu berapa? Sekitar 180 atau lebih terkadang. Sedangkan kain perca bisa kita gunakan dari bahan-bahan yang telah digunakan tadi. Seperti itu. Ya, itulah penjelasan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke kelompok 3 ya. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang ide dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk biodata. Perkenalkan, nama saya Fidolia Zahra. Nama saya Dewa Jatuh. Saya Sendirian Rakia. Baiklah, saya akan menjelaskan apa yang telah kami diskusikan. Jadi menurut kelompok kami, ide yang mungkin peluang usahanya bisa kita gunakan itu terbuat dari bahan-bahan plastik. Maka mengapa kami memilih bahan plastik? Karena yang pertama, melihat dari situasi dan kondisi yang ada di SMA Negeri Palahan, di sini banyak sekali sampah-sampah plastik yang mungkin hampir setiap hari kita temukan. Maka dari itu kami memilih sampah plastik. Yang pertama, itu mudahnya dijangkau di SMA Negeri Palahan. Lalu yang kedua, jika kita menggunakan bahan plastik dan kita bisa menjualnya ke lingkungan SMA Negeri Palahan. Dari sampah limbah plastik, kita dapat mengolah menjadi seperti tas, kotak pensil, ataupun wadah tanaman yang seperti sekarang ada di kelas kita.
menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Yang Risa. Baiklah. Kesimpulan yang dapat saya dapat di pelajaran kali ini adalah ternyata bahan limbah itu bisa digunakan kembali, bukan hanya mengotori tempat pembuangan sampah atau sekitar rumah kita, tetapi itu dapat kita buat kerajinan dan mendapatkan nilai bunga dan keuntungan yang lebih tinggi. Ya, terima kasih Larissa. Jadi pembelajaran kita pada hari ini kita bisa mengetahui apa sih kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar itu apa, lalu ide dan peluang usaha dari bahan limbah apa yang bakal bisa kalian buat menjadi suatu kerajinan. Nah, tidak terasa kita sudah di akhir pembelajaran pada hari ini. Menurut kalian, pembelajaran kita hari ini bagaimana? Apakah materi pembelajaran hari ini apakah bisa diserap, bisa tersampaikan oleh kalian? Alhamdulillah kalau materi hari ini bisa tersampaikan. Mem rasa pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini. Untuk pertemuan selanjutnya itu seperti yang telah kita bahas sebelumnya, itu akan membuat suatu kerajinan dari bahan limbah yang berbentuk bangun datar. Di minggu depan kalian silakan membawa alat dan bahan yang bisa kalian gunakan untuk membuat kerajinan tersebut. Untuk soal evaluasi sudah Mem kirim linknya di grup WA. Jadi kalian silakan mengerjakan soal-soalnya. Pada awal pertemuan tadi kita itu sudah berdoa, alangkah baiknya untuk menutup pelajaran pada hari ini kita juga berdoa. Doanya seperti biasa akan dipimpin oleh ketua kelas. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baiklah, terima kasih. Sampai berjumpa minggu depan. Tetap semangat, tetap kreatif, dan tetap bahagia agar bisa melaksanakan pembelajaran dengan jadi anak yang pintar, yang cermat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka, lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak. Wabarakatuh. Saya Roli Aprianti, CGP Angkatan 10, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Saya sebagai guru SMA Negeri Lahat. Pada kesempatan ini saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Di sini saya akan melakukan coaching pada observasi kelas, yaitu untuk pasca observasi dengan teman sejawat saya, yaitu Ibu Sri Anissa Ramayani SPDR, yang merupakan guru prakarya dan kewirausahaan di SMA Negeri Lahat. Baik Bu, pada pertemuan sebelumnya kita telah melaksanakan pra-observasi dan juga observasi di kelas, yaitu kelas 11 peminatan kedua. Jadi untuk saat ini kita akan melaksanakan kegiatan yaitu pasca observasi. Di sini nanti juga kita akan melakukan refleksi, jadi untuk mengetahui hal-hal apa yang telah dilaksanakan pada pertemuan sebelumnya. Baik Bu, apa boleh saya bertanya sedikit terkait dengan coaching pasca observasi di kelas hari ini? Oke. Pertanyaan yang pertama, apa yang menjadi hambatan Ibu atau kendala Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas kemarin? Menurut saya kendala saya itu siswa itu belum
saya itu belum banyak memahami karakter peserta didik, sehingga interaksi dalam pembelajaran itu kelihatannya kurang maksimal, dan RPP yang saya buat juga kurang interaktif dan kurang. Sekali itu ya, tanpa kita menyadari kita itu kurang terlalu paham tentang karakter siswa, apalagi siswa di SMA Negeri 4 ini kan banyak beragam, maka interaksi pembelajaran itu harus bermakna. Itu yang kita harapkan. Belum tentu kebutuhan siswa tersebut secara spesifik kita tahu, dan diharapkan melalui kebutuhan siswa tersebut hal tersebut bisa mempengaruhi pembelajaran penuh ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, sehubungan dengan kegiatan pembelajaran di kelas yang sudah Ibu lakukan, apakah Ibu sudah merasa puas dengan pembelajaran tersebut? Kayaknya belum ya, kayaknya masih banyak yang butuh saya perbaiki lagi. Menurut saya tujuan pembelajaran yang saya sampaikan itu kurang tercapai, karena saya masih belum bisa memfokuskan siswa untuk mempelajari pelajaran selanjutnya, belum bisa memaksimalkan dan belum bisa melihat kebutuhan siswa tentang materi yang saya ajarkan, dan materinya juga belum tersampaikan. Jadi Ibu tuh pengen memberikan hal-hal yang terbaik ya untuk sebenarnya. Kalau tadi kan Ibu sudah menyampaikan bahwa perlu perbaikan untuk berikutnya. Ibu selain hal-hal perbaikan yang sudah disebutkan tadi, hal-hal positif apa yang telah Ibu lakukan selama pembelajaran Ibu sudah dilakukan? Oke Ibu, terima kasih. Sebenarnya di sini saya sudah berupaya mengajarkan kepada siswa untuk lebih fokus dalam belajar dengan cara bertanya kesiapan siswa pada saat belajar di awal pembelajaran, agar siswa yang semula kurang semangat itu menjadi lebih bersemangat, dan yang tadinya tidak fokus bisa menjadi fokus. Itu kan akibat mereka sebelumnya pada pelajaran sebelumnya itu kan yang tadi pikiran mengakibatkan mereka tidak fokus, mengantuk, lelah. Karena tadi kalau tidak salah pelajaran sebelumnya itu pelajaran matematika Bu ya. Jadi saya dengan keadaan seperti itu, saya mencoba melakukan ice breaking untuk mengurangi rasa bosan mereka dan mengoptimalkan kembali semangat mereka kembali ke kondisi yang lebih kondusif. Saya juga mencoba menggunakan teknik pembelajaran yang lebih variatif dan inovatif agar pembelajaran lebih menjadi bermakna. Oke, luar biasa sekali Ibu. Ibu sudah berusaha menyampaikan permasalahan yang ada. Menurut Ibu, perbaikan yang perlu dilakukan yaitu melalui pembelajaran asik, kemudian dengan menanyakan kesiapan siswa, kemudian melakukan ice breaking jika diperlukan, karena siswa itu kalau tidak salah tadi habis pelajaran matematika, kemudian jam siang, tidak mengantuk, fokus belajar yang kurang, makanya melakukan ice breaking. Baiklah Bu, nanti masih ada hal lain yang akan kita perbaiki ya Bu ya. Untuk pertemuan selanjutnya, apa yang akan Ibu coba ubah untuk memperbaiki beberapa kekurangan tadi? Kalau saya pertama berupaya memahami karakter siswanya terlebih dahulu, lalu melakukan asesmen non-diagnostik untuk melihat kesiapan siswa belajar. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya apa lagi yang akan dilakukan? Selanjutnya saya akan melakukan teknik-teknik yang memicu keaktifan belajar siswa, lalu mengembalikan fokus siswa untuk dapat melanjutkan pembelajaran kembali melalui teknik asesmen, melalui ice breaking, asesmen non-diagnostik, dan saya akan merevisi RPP yang berdiferensiasi dan sesuai dengan KSE. Selanjutnya saya juga akan mengevaluasi hasil pembelajaran sesuai perbaikan yang akan saya lakukan. Oke, mantap sekali Bu jawabannya. Intinya menanyakan dulu bagaimana kesiapan siswa, kemudian Ibu melakukan suatu teknik untuk supaya siswanya lebih fokus belajar melalui ice breaking tadi kalau tidak salah, kemudian beberapa inovasi pembelajaran agar pembelajaran menjadi bermakna, pembelajaran berdiferensiasi Bu ya, yang terdiri dari diferensiasi konten, proses, sampai dengan produk yang sudah Ibu tadi sudah melakukannya, kemarin Ibu sudah melakukannya. Dan di dalam RPP yang dibuat tadi itu sudah tertuang beberapa implementasi KSE ya, mulai dari kesadaran diri, tanggung jawab dan lain sebagainya.
sebagainya. Baiklah Bu, selanjutnya apa rencana tindak lanjut yang nyata yang akan Ibu lakukan berikutnya? Mungkin yang pertama akan saya lakukan itu adalah update diri saya dulu ya Bu ya. Iya. Misalnya dalam bentuk mengikuti webinar atau belajar di PMF, mengikuti pelatihan terkait cara mengembangkan kondisi kelas, mengembangkan kondisi kelas yang menyenangkan, pembelajaran yang lebih bermakna. Lalu saya akan memahami karakter siswa, misalnya dalam bentuk asesmen, diagnostik terkait kesiapan siswa dalam belajar. Oke Bu, untuk asesmen diagnostik terkait dengan kesiapan siswa, kemudian pembelajaran yang menyenangkan, memang itu sangat perlu bagi seorang guru ya. Nah selain itu apa yang mungkin Ibu lakukan? Mungkin Ibu mau berkolaborasi dengan PIB pelajaran, apakah akan Ibu lakukan hal seperti itu? Iya. Luar biasa sekali Bu ya. Saya mendapatkan hal-hal baru dari Ibu terkait bahwa pentingnya memahami karakter siswa, kemudian pentingnya mengetahui kesiapan siswa supaya nanti pembelajaran yang kita lakukan menjadi pembelajaran bermakna. Kemudian supaya melalui apa yang sudah Ibu lakukan, kita akan membuat anak menjadi lebih fokus dalam belajar, dan intinya mungkin dalam pembelajaran itu harus berpusat pada murid, betul ya. Terima kasih banyak Bu. Oke, baiklah, demikianlah proses coaching untuk pasca observasi kelas yang sudah saya dan Ibu Sri Anissa lakukan. Untuk selanjutnya nanti akan dilakukan yaitu pasca observasi yang mungkin nanti akan didampingi oleh pengajar praktik kami Bu, Ibu Epti Setia Pertiwi, pendampingan individu mungkin sekitar di September. Semoga bermanfaat Bu ya, semoga dapat diterapkan untuk selanjutnya. Terima kasih, maka saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa.